Sama-sama. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Ariel, Bu. Halo Ariel, senang bertemu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya kurang begitu baik, Bu. Oke, kalau begitu hari ini sebagaimana yang kamu tahu bahwa kita akan membahas beberapa hal. Kamu bisa dengan santai untuk bercerita tentang apa yang kamu rasakan selama ini. Jadi, jika kamu sudah siap, kita akan memulai. Sejujurnya bagi saya untuk menceritakan hal ini kepada orang yang baru saya kenal membuat saya tidak enakan. Oh, jadi seperti itu. Kamu merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalahmu dengan orang asing. Iya, Bu, bisa dibilang seperti itu. Baik, memang wajar kamu merasa seperti itu dan memang mungkin akan terasa kurang nyaman untuk berbagi masalah pribadimu dengan orang yang tidak kamu kenal. Namun, saya siap menjadi teman ceritamu dan saya akan senang jika kamu menceritakan apa yang menjadi beban pikiranmu atau masalahmu saat ini. Kita akan coba untuk berdiskusi dan mungkin saja ini akan memberikan kamu sedikit pencerahan. Terima kasih atas pengertiannya, Bu, tapi saya masih bingung untuk mulainya dari mana. Tidak masalah, kita bisa memulai lagi setelah kamu sudah siap. Jadi, saya didiagnosa mengalami gangguan skizoafektif oleh psikiater dan saya sudah mengalami perawatan di RSJ. Namun akhir-akhir ini saya kembali merasa sedih dan cemas. Saya juga jadi malas untuk minum obat. Baiklah, kalau begitu pertama-tama bisakah kamu menceritakan bagaimana kamu bisa mengalami gangguan tersebut? Baik, Bu, sejak kecil saya sering dibully karena tubuh saya yang gendut dan karena saya anak yang cengeng, saya sering menangis ketika digoda teman-teman saya. Hal ini membuat saya sangat sedih. Masuk SMP, saya memiliki pengalaman yang tidak mengenakan sampai-sampai saya trauma dengan kejadian itu. Saya dipalak dan dikeroyok oleh senior sekolah sehingga membuat saya menjadi sangat takut untuk pergi ke sekolah. Saat itu, saya juga tidak mempunyai teman atau geng yang bisa membantu saya menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya, saat SMA kelas 3, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja sebagai kuli serabutan. Dan kemudian saya mulai memiliki teman ketika saya ikut bermain sepak bola dan mabuk-mabukan. Pada usia saya yang 26 tahun, saya menikah dengan istri saya. Saya kira semuanya akan berjalan dengan baik, namun kemudian kami bercerai dan saya harus menjadi orang tua tunggal dan merawat anak saya sendirian. Hal ini membuat saya merasa sedih dan kesepian, ditambah ayah tiri saya, adik, nenek, kakek semuanya meninggal hanya selang 1 tahun saja. Hal ini membuat saya tidak berdaya. Dari kecil saya sudah dibully, dikeroyok dan menjadi trauma. Tidak sampai itu saja, saya juga tidak memiliki seorang teman yang menerima saya dan ternyata orang yang saya sayangi juga pergi meninggalkan saya. Saya merasa tidak memiliki harapan hidup lagi dan sempat ingin melakukan percobaan bunuh diri. Dan kemudian saya dilarikan ke RSJ untuk mendapatkan perawatan. Baiklah, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu merasa sedih dan tidak berdaya dengan pengalaman hidup yang kamu alami. Kamu dibully dan tidak diterima oleh lingkunganmu. Ditambah lagi dengan kepergian orang-orang yang kamu sayangi, membuat kamu merasa terpuruk dan kesepian. Pastinya hal ini sangat berat bagi kamu. Namun, kamu harus menyadari bahwa kehilangan orang yang kita sayangi, pastinya hal itu akan terjadi. Dan kamu juga harus menerima kenyataan bahwa kamu sudah bercerai dengan istrimu. Kamu harus fokus untuk melakukan hal yang terpenting bagi kamu saat ini dan mampu menerima diri untuk segala yang sudah kamu lalui. Baik, Bu, namun saya merasa bersalah kepada keluarga saya. Baiklah, apakah hal ini yang membuat kamu kembali merasa sedih dan cemas?
Bisa dibilang seperti itu, Bu. Sebagai suami, saya merasa tidak berguna. Saya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga istri saya harus ikut bekerja. Sebagai seorang ayah, saya harus meninggalkan anak saya untuk bekerja selama 6 tahun. Baiklah, sebagai suami, kamu sudah bekerja keras dan memikirkan keluargamu. Itu adalah hal yang sangat bagus. Namun, kamu juga harus tahu bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak masalah jika istri kamu ikut bekerja. Karena seperti yang kamu tahu, kebutuhan dalam rumah tangga memerlukan uang yang cukup banyak. Tadi juga kamu mengatakan bahwa kamu bekerja sebagai kuli serabutan, yang mungkin juga tidak tahu bahwa pekerjaan itu tidak tetap dan mungkin saja menghasilkan uang yang tidak cukup. Maksud dari istrimu ikut bekerja karena dia ingin bisa mencukupi kebutuhan bersama, dalam rumah. Ditambah lagi kalian mempunyai anak, jadi pengeluarannya akan menjadi besar. Karena itu dia berpikir untuk bisa membantu dirimu. Sebagai seorang suami, kamu sudah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluargamu. Itu adalah hal yang sangat baik. Walaupun kalian sudah bercerai, kamu juga harus belajar untuk menerimanya. Sekarang kamu sudah menjadi orang tua tunggal. Kamu bisa lebih dekat dengan anakmu yang dulu kamu tinggal untuk bekerja selama 6 tahun. Iya, Bu, setelah dipikir-pikir, pekerjaan saya memang tidak menetap dan gajinya juga sedikit saja. Setelah bantu istri saya bekerja, kemudian anak saya bisa bersekolah dan kami bisa mencukupi sedikit kebutuhan dalam rumah. Ya, seperti itu. Sekarang coba kamu pikirkan hal yang terpenting. Nah, hal itu yang harus kamu lakukan. Bagi saya, Bu, yang terpenting adalah anak saya. Saya harus bekerja dan membiayai anak saya. Setelah 6 tahun harus meninggalkan untuk bekerja, sekarang saya mau bekerja sambil merawat anak saya. Baiklah, kalau begitu kamu juga harus rajin meminum obat agar keadaanmu juga bisa stabil. Baik, Bu, saya juga akan rajin minum obat. Hal ini sangat membantu saya dalam mengontrol diri saya. Saya akan rajin untuk bangun pagi dan bekerja. Baiklah, saya sangat senang kamu sudah menyadari apa yang harus kamu lakukan. Kalau begitu, bagaimana perasaan kamu setelah melakukan terapi hari ini? Saya merasa lebih tenang dan menyadari beberapa hal, lebih menerima diri untuk semua yang saya alami. Baiklah, saya senang jika kamu merasa seperti itu. Kalau begitu, proses terapi kita hari ini selesai. Terima kasih. Terima kasih, Bu.